HCl. Ini kan kalau terurai jadi ion-ionnya kan gini. H plus Cl minus K plus OH minus. Ini H2O karena dia liquid nggak bisa berubah. Ini K plus tambah Cl minus. Udah, saling hilangkan aja ya. Berarti persamaan ion bersihnya H plus ditambah OH minus itu akan menjadi H2O liquid. Dah, persamaan ion bersihnya kayak gitu. Proses titrasinya. Oke. Terus yang D itu tentukan mol HCl yang bereaksi sama KOH. Oke. Berarti kalau mau nyari mol HCl, karena kita balik lagi ke persamaan di C ya. Dari persamaan C, kita tahu mol HCl akan sama dengan mol KOH. Berarti mol KOH kita udah dapat ini ya, 15%, 15 mili sama 0,1. Berarti 0,1 dikali 15 mili. Berarti ini dapat 1 kali 15. 1,5 ya, 1,5 milimol. Berarti ya udah. Itu nggak sih jawabannya? Iya, udah simple. Karena ya kan dititrasi ya udah. Ini setara koefisiennya 1:1. Berarti mol HCl sama dengan mol KOH. Berarti tinggal dikali aja. Terus yang E itu tentukan HCl bereaksi sama larutan R. HCl yang bereaksi sama larutan R. Oh, oke. Kan tadi kita larutan R itu adalah sampel padatan. Sampel padatan yaitu K2CO3. Karena yang bereaksi cuma itu ya. Ditambah HCl. Jadi nggak ada itunya. Kalau kata Abang Zaki kan yang itu akan menjadi apa ini? ada KCl ditambah HCO3. Ini 2 H2 apa sih ini? Bersama reaksi setaranya. Ini HCO3 atau H2CO3 ya? Saya lupa. Ini 2 H2CO harusnya. Kan reaksi di larutan R kayak gini ya. Karena K2NO3 nggak bereaksi kan. Jadi yang bereaksi cuma K2CO3. Berarti ya udah dapatlah kayak gini ya. Nah, kita tadi dapat 1,5 milimol dari mol HCl ya. Mol HCl ketika bereaksi sama KOH. Jadi istilahnya, jadi ini adalah larutan R nih. Larutan R 100 mili. Nah, dari larutan R ini sebenarnya diambil 25 milinya doang. Diambil 25 milinya buat direaksiin gitu. Nah, 25 milinya ini ternyata memiliki molnya itu 1,5 milimol. Berarti kalau 100 ya berarti tinggal dikali 4 kan. Berarti mol HCl yang tersisa itu adalah 4 dikali 1,5 milimol. Berarti ini dapat 6 milimol.
Nah, karena yang ditanya adalah mol HCl yang bereaksi. Artinya ini kan mol HCl yang tersisa. Kan ini anggaplah sisanya sekian. Nah, diambil 25 mili. 25 milinya itu merepresentasikan 1,5 milimol. Berarti kalau misalkan 100 mili, berarti tinggal dikali 4 aja gitu. Singkatnya kayak gitu. Itu mol HCl yang tersisa. Nah, tapi di sini kita tahu nih, mol awal kan mol bereaksi itu mol HCl reaksi itu adalah mol HCl awal dikurangi mol HCl sisa. Nah, mol HCl awalnya tuh kita dapat dari sini 100 mili. Ini molaritasnya 0,075 gitu. Berarti dikaliin aja dapat harusnya 7,5 milimol dikurangi 6 milimol. Berarti yang bereaksinya yaitu sebesar 1,5 milimol. Oke, ada yang pusing? Ada yang mau nanya? Kak, mau nanya dong Kak. Boleh. Tapi yang di bagian C tadi Kak, tadi Oke. agak skip. Tadi kan Kak ini kan dia kalau dipecah yang 2 HCl itu kenapa dia pecahnya itu cuman A plus ditambah Cl min, tidak ada koefisiennya gitu Kak, tidak diikutin. Yang mana? Oh, yang ini Kak, yang C. Yang C, oke. Iya. Belum setara ya. Kenapa Oh, yang yang C ini dia reaksinya itu nggak pakai koefisien lagi ya Kak, macam di reaksi B. H2. Oh iya 2. koefisien? Kan ini udah setara nggak sih? Oh, iya. Coba perhatiin. Udah setara belum menurut kamu? Oh, Udah. Artinya ya satu perbandingan koefisiennya 1 gitu. Udah setara belum? oh, udah Kak. Oke. Itu ya alasannya ya. Udah setara. Oh, berarti sama yang B beda ya Kak, beda ini ya, beda reaksi ya, sama yang reaksi yang di B. Yang di B, iya beda. Kalau yang di B itu reaksi ini, reaksi di larutan R. Oke Kak. Oke. Yang E nggak ada masalah. Ini Kak mau nanya, Boleh. untuk yang C itu kan hasil dari ion bersihnya tuh yang fasanya beda, Ya. kayak liquid, solid dan sebagainya. Itu bisa ditarik kesimpulan nggak kalau misalnya hasil yang beda itu udah pasti ion bersihnya? Iya. Ini ion bersih. Ion bersih itu ketika apa ya? Udah nggak ada apa? Ininya udah saling mengeliminasi lah. Yang apa istilahnya? Kalian nyebutnya? Inhibitor, bukan inhibitor, apa sih? Ya, Spektator. Ya, spektator. Ya, spektatornya dihilangin, itu ion bersih. Itu ion bersih kayak gitu definisinya. Berarti kalau ntar ada persamaan reaksi, dia aqueous semua gitu. Berarti ion bersihnya nggak ada? Iya, nggak ada. Aqueous ya udah hilang. Sama itu Kak, pertanyaan tambahan. Tadi kan hanya suruh buat fasa-fasa gitu. Kira-kira Kak ada tipsnya nggak kalau ketemu soal itu, kayak cara cepet buat nentuin fasanya gimana? Cara cepatnya kalau ya balik lagi ya, kan ini pembentukan larutan ya. Yang penting kemarin itu yang waktu minggu pertemuan kemarin kan aku udah ngewanti-wanti banget ya. Minimal kalian tahu apa sih, mana yang mengendap, mana yang terbentuk gas, terbentuk air, liquid. Nah, itu minimal kalian udah tahu itunya gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya yang bermasalah itu adalah produknya.
kalau kalau ininya harusnya kalian udah dikasih tahu gitu loh. Larutan ini sama larutan ini. Jadi harusnya udah dikasih tahu gitu awalannya gitu. Terjawab tidak? Sudah Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sip. Kita lanjut. Persen massa kalium karbonat dalam sampel padatan. Oke. Tadi kita udah tahu ya apa? Kita udah tahu kalau misalkan massa sampelnya itu 0,5 ya kan. Ini terbentuk dari ini sama ini. Berarti ya udah. Berarti kalau misalkan kita mau cari persen massa, kita harus tahu dulu massa kalium karbonatnya berapa di sampel padatan itu. Nah, ya udah. Kan tadi kita udah tahu ya. HCl yang beraksi 1,5. Maka mol dari K2CO3 itu akan sama dengan mol HCl. Kenapa begitu? Sorry. Setengah kali mol HCl. Karena balik lagi ke persamaan B, sorry. K2CO3 itu setengah. Sorry. Enggak setengahnya sih. Ya, gimana ya? Saya ngejelasinnya gimana ya? Bentar. Aku coba bikin kalimat efektif dulu. Ya, kita buat tabel MRSD. K2CO3 2HCl KCl tambah H2O tambah apa tadi? CO2 minus CO2. Oke. Kan kita fokus di HCl ya. Kan katanya MRS. Kan katanya awal-awal HCl tuh 7,5 ya. 7,5. Nah, HCl ini berlebih. Artinya yang jadi pembatasnya itu K2CO2. K2CO3, sorry. Ini bereaksi 6. Ini sisanya kan tadi 1,5 ya. Gimana sih? Oh, enggak. Kebalik. Ini 1,5, ini 6. Sisanya kan 6. Bereaksinya 1,5. Berarti udah kayak gini. Nah, karena HCl-nya berlebih, tadi udah di step di awal ya. HCl merupakan reaktan berlebih. Berarti yang jadi reaksi pembatasnya adalah K2CO3 gitu. Yang mana? Pasti kalau ininya 1,5, ini pasti 1,5 nih. Maka mol dari kalium karbonat itu adalah mol K2CO3 itu adalah 1,5. Enggak, bukan setengahnya. Gimana ya? Aduh, susah jelasinnya. Karena di situ 1,5 itu bukan perbandingan. Jadi bukan apa ya? Bukan 1,5 itu yang bereaksinya gitu. Jadi semuanya bereaksi sebesar 1,5. Makanya ini pasti habis gitu. Kita mau sisanya tuh habis 0. Maka ya mula-mulanya 1,5. Paham nggak maksud aku? Enggak, Kak. Jadi bukan. Oh, enggak ya? Aduh, susah juga jelasinnya. Jadi intinya yang bereaksi itu sebenarnya bukan yang bereaksi 1,5 semuanya. Ini pasti 1,5. Jadi bukan setengahnya. Bukan dari apa? Kita POV-nya bukan menentukan sama, yang jadi pembatasnya K2O3 karena HCl berlebih.
maka semua reaksi kalau misalkan ininya 1,5, maka yang lainnya 1,5 gitu. Jadi itu alasannya seperti itulah. Karena K2CO3 ini sebagai pembatasnya gitu. Makanya mol dari K2CO3 itu 1,5 milimol. Oke. Sampai situ dulu ya. Ini harusnya nggak usah terus nggak apa-apa kepanjangan. Oke. Nah, yang mau kita cari adalah massa dari K2CO3. Massa dari K2CO3 ya berarti mol dikali mR. Berarti 1,5 milimol kali mR K2CO3 berapa ini? Satu 138,2. Oke, nih hitunglah 1,5 dapat 0,2073 gram. Nah, berarti ya udah persen massa kan? Persen massa itu kan berarti massa K2CO3 per massa sampel. Itu gimana bro? Berarti 0,2073 per 0,5 dikali 100%. Kenapa kada campannya 1,5? Berapa ini? Kan HCl-nya berlebih kan. Berarti reaksi pembatasnya pasti K2CO3. Maksudnya K2CO3-nya habis bereaksi. Kan tadi kita tahu kalau HCl yang kita pakai 41,46%. Oke, itu jawabannya. Sampel massanya sekian. Reaksi selalu pakai koefisien nggak sih? Kak, boleh nanya nggak Kak? Boleh. Ini Kak, yang bagian 1,5 dikali 1382 ini Kak. Iya. Tadi kan aku coba pakai kalkulator Kak. Itu dapatnya 207,3. Kenapa? Milimol. Oh, itu gara-gara minimal. Iya. Harus diubah dulu ke mol. Oh, paham. Ya. Terus ini Ada Kak, apa? yang di sini, yang ya Kak. Boleh, Terus yang di sininya Kak, yang di bagian reaksi. Kan dia ini dia HCl itu kan koefisiennya 2 ya. Terus di Iya. sini kenapa dia tetap 1,5 ya Kak reaksi? Alasannya kayak tadi lagi sebenarnya. Iya. Oh iya. Kayak apa? Jadi si K2CO3 ini pembatas. Ingat dulu ya, karena HCl berlebih. Nah, ternyata dari soal E kita dapat reaksi HCl itu 1,5. Maka reaksi di K2CO3 itu adalah 1,5 gitu. Oleh karena itu, karena reaksi di K2CO3 itu 1,5, maka mula-mula itu pasti 1,5 karena K2CO3 itu habis bereaksi. Terjawab tidak? Soalnya di step di sini HCl merupakan reaktan berlebih gitu. Kalau nggak berlebih dia berarti tiga ya Kak. Kalau nggak di step dia berlebih itu ragu-ragu. Nggak bisa, sebenarnya soal nggak bisa dikerjain kalau misalkan nggak di step kayak gitu. Oke Kak. Itu alasannya seperti itu. izin bertanya Kak. Makasih. Boleh. Kan perbandingan koefisien reaksinya kan 1K2CO3 bakal bereaksi sama 2 HCl. Berarti kalau K2CO3-nya 1,5, HCl-nya 3 dong Kak. Gimana ya? Balik lagi, jangan dilihatnya jangan dari perbandingan kalau di sini. Kayak gimana ya? Di sini balik lagi ke step awal aku sebelumnya. 1,5 itu K2CO3 tuh
ketika bereaksi itu habis. Jadi sisanya cuma HCl karena HCl berlebih. Nah, karena berlebih, makanya dari soal dari kita dapat reaksi HCl itu 1,5 gitu. Enggak mas. Makanya di reaksi apa? Kan gimana ya? Contoh ke persamaan lain deh. Contoh misalkan A, B. Misalkan A itu 2A sama B gitu kan, tambah B. Misalkan A itu 0,3, ini 0,1. Reaksi pembatasnya yang mana? Yang B kak. Yang B 0,1 ya. Yang A-nya jadi berapa? Yang aja jadi 0,2. Oke, ini kalau misalkan kita tahu mula-mulanya gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih mula-mulanya berapa gitu sebenarnya. Tapi yang pasti kita tahu habis menjadi 0 gitu. Jadi memandang soal ini sama soal ini tuh berbeda gitu. Jadi di soal ini tuh yang jadi pembatas itu adalah si A. Misalkan asumsikan ini 0,2 lah ya. 0,2. Jadi kita nggak tahu nih mula-mulanya berapa. Misalkan si A-nya 0,1. Ini juga 0,1 ikut bereaksinya gitu. Nggak bisa dong. Kejawab nggak ya? Kan kita di situ nggak tahu misalnya K2CO3-nya berapa kak. Berarti kalau kita asumsikan K2CO3-nya 0,75, berarti betul dong perbandingan reaksi kita kak 1:2. Oke, untuk soal ini coba aku jawab nanti ya. Dalam apa ya? Dalam bahasa ilmiah yang pasti gitu. Karena aku bingung berkata-katanya aja sih. Enggak cuy, masalahnya Oke. R itu perbandingan reaksi. Nanti aku coba Tiap satu mau coba K2CO3 atau bereaksi state sama ulang 2 lagi. HCl. Nah, ini yang kutanya Apa kemarin aku yang salah atau enggak? Kemarin di sini. Emang aku yang benar gitu. Nanti aku coba segera dikasih inilah. Segera dikasih Enggak, jawaban yang pasti ke kalau kalian. seandainya Nanti yang lewat misalnya Kak Uzi ya. berarti selama aku hukum Oke, lanjut ke pembicaraan salah. soal nomor 4 dulu supaya Selama aku nggak yang terlalu pembicaraan itu larut. salah, cuy. Nggak bisa. Soal nomor 4 ini dia biji besi. Langsung ke pertanyaan A aja. Dia minta reaksi persamaan antara besi sama HCl. Oke, besi dan HCl. Reaksi setara antara besi sama HCl. Berarti ya udah Fe ditambah Fe solid ya. Karena biji besi di sini sama HCl. Ini akan menjadi FeCl2 sama H2. Ini aqueous, H2 ini gas. Oke. Ini reaksi antara besi sama HCl. Kalau misalkan teman-teman tanya ini dapat dari mana? Yaitu sebenarnya dari perbanyak latihan gitu. Ini dua kalinya. Perbanyak latihan menuliskan reaksi yang setara. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau misalkan menentukan persamaan reaksi setara antara besi sama HCl. Terus yang B itu adalah persamaan reaksi setara yang terjadi dalam titrasi. Titrasinya itu adalah besi 2 dititerasi sama larutan K2CR2O7. Oke. Yang ditanya adalah persamaan reaksi setara. Oke, kalau kayak gini, ini jatuhnya udah ke redox ya, karena terjadi perubahan bilok sini. Soalnya di sini di state nih, dalam titrasi ini ion CrO7 2- berubah jadi ion Cr3 jadi 3+. Berarti kita harus oksidasi. Nih udah ada kata oksidasi sini. Jadi besi
besi 2 plus dioksidasi menjadi besi 3 plus. Berarti gimana kalau buat mensetarakannya? Gitu, ini tambah elektron ya. Tambah elektron, terus ion Cr2O7 2 minus ini akan berubah menjadi 2 kali ion Cr3 plus. Karena ini 2, ini 2. Berarti kita setarakan dulu. Yang sebelah sini ada O, di sini nggak ada O. Berarti kita tambah 7H2O. Terus yang di sini tambah 14 ya. Karena 7 kali 2, 14H plus. Oke. 14H plus. Terus kita tinggal iniin yang kurang elektron yang di sebelah mana. 14 min 2 itu 12. Yang di sini 6. Berarti ini tambah 6. 6 elektron. Berarti supaya menghilangkan elektron kita kali 6 ya. 6, 6, 6. Ini kita coret. Berarti persamaan reaksi setaranya 6 Fe2 plus aqueous ditambah Cr2O7 2 minus aqueous ditambah 14H plus aqueous akan menjadi 6 Fe3 plus aqueous ditambah 2 Cr3 plus aqueous tambah 7H2O. Oke. Ini setaranya seperti ini. Ada yang beda nggak hitungan aku sama kalian? Harusnya nggak ada ya? Nggak nyoba, Kak. Oh, nggak nyoba. Oke. Nanti kalau ada kabarin aja ya. Biar aku ya. Oh ini Kak, kenapa yang dia tidak pakai yang K2Cr2O7 ya Kak? Oh, karena di sini udah di state ion ini berubah jadi ion ini. Jadi reaksi apa? Reduksinya ini kan oksidasi. Ini reduksi. Oh, jadi berarti yang K2Cr2 ini O7 ini tidak berguna ya Kak? Ini digunain ketika ini udah mewakili ini, istilahnya seperti itulah. Oh, K2Cr2O7 itu udah mewakili ini. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus yang C, tentukan konsentrasi besi 2 sebelum dititrasi. Berarti sebelum dititrasi kan itu besi akan berubah. Bentar, gimana sih ilustrasinya besi? Oh, besi sama HCl yang ini ya. Fe yang ini. Akan menjadi Oke. Nah, kita pakai persamaan yang A karena sebelum dititrasi. Berarti kita menggunakannya persamaan yang A gitu. Kita tahu di sini besi masanya sekian. Berarti mol besi kita bisa dapat mol Fe itu 0,489 dibagi Mr. Mr Fe itu berapa? 55,85. Iya. 85. Dapatlah berapa mol ini? 8,75 milimol. Ini mol. Itu kita udah dapat mol Fe gitu. Nah, kan kita pengen nyari konsentrasi besi 2 ya. Berarti ya udah kita butuh perbandingan besi 2 itu sebenarnya dari ini. FeCl2 itu sebenarnya kalau kita ubah kan menjadi Fe2 plus ditambah 2Cl minus ya kan. Maka mol Fe
Fe2+ itu sebanding dengan mol FeCl2. Tuh. Berarti ya udah kita perlu nyari mol FeCl2 sebenarnya. Berarti mol FeCl2 Fe2+ itu akan sama dengan mol FeCl2 akan sama dengan mol Fe, yaitu 8,75 milimol. Yang ditanya konsentrasi ya, konsentrasi itu mol dibagi volumenya itu 25 mili gitu kan. Berarti konsentrasi itu gini, Fe2+ itu akan sama dengan 8,75 milimol dibagi 25 mililiter. Berapa ini? 0,35 ya? Benar nggak? Ntar kalkulator dulu. Iya, Pak. Benar. Oke. 0,35 molaritas. Oke. Ini aku geser ke sini. Oke. Terus yang tanya yang D, persen massa besi dalam biji besi. Jadi biji besi di sini tuh sebenarnya enggak 100% mengandung besi gitu. Kan besi ya istilahnya gitulah. Besi di sini enggak murni isinya besi gitu. Maka kita perlu cari dulu massa besinya berapa, massa Fe dalam biji besinya berapa gitu. Oke, caranya gimana? Caranya kita pakai persamaan yang B. Kita pakai persamaan yang B. Di soal kita udah tahu nih. Besi 2 itu besi 2 di sini akan dititrasi sama K2Cr ini ya. Membentuklah seperti ini. Bla bla bla, yang ini persamaannya. Bla 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 bla. Terus kita pengen cari mol Fe2+. Kalau ini kan sebelum dititrasi. Kalau ini kondisinya udah setelah dititrasi gitu. Berarti mol Fe2+ itu akan sama dengan, kita punya informasi apa di sini? Kita punya ini. Nah, artinya kita hubungin sama Cr2 ini. Berarti berapa kalinya? 6 kalinya ya? 6 kali mol Cr2O7 2-. Berarti mol Fe-nya, Fe2+-nya 6 dikali 36,9 mililiter dikali 0,02 M. Oke, ini hasilnya berapa ini? 6 dikali 36,9 kali 0,02 4,42 milimol. Itu baru milimol. Nah, terus kita tahu di sini persamaan ini Fe2+ itu akan sama dengan mol Fe gitu. Mol Fe sama dengan mol Fe2+. Berarti akan sama dengan 4,42 milimol. Berarti yang ditanya adalah persen massa gitu kan. Berarti massa besinya itu adalah persen massa akan sama dengan mol Fe dibagi dengan biji mol Fe massa ini belum dikali massa Fe-nya
itu 4,42 milimol dikali MR-nya. MR-nya tadi berapa ya? 55. 55,85. Ini berapa nih, coy? Emang kimia tuh yang bikin males ngitungnya doang sih. Ini 0,2473 gram. Berarti ini massa Fe dibagi dengan massa biji. Di 0,2473 dibagi 0,489 kali 100%. Ini kali aja 0,2473 489 dikali 100 50,5%. Berarti persen massa besinya 50,5%. Nah, oke. Yang D udah selesai. Nah, untuk soal yang E ini sebenarnya soal yang E ini nggak ada keterkaitan sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita cuma ngebandingin kereaktifan besi. Oke. Saya mau tanya dulu, kereaktifan itu semakin reaktif dia artinya semakin apa? Semakin gampang reduksi atau oksidasi? Ada yang tahu kah? Semakin dia reduksi, dia semakin mudah teroksidasi atau terreduksi. Semakin reaktif, itu semakin mudah terreduksi atau teroksidasi. Oksidasi. Yakin? Semakin reaktif, semakin mudah teroksidasi. Iya kayaknya Kak. Oke. Semakin reaktif itu artinya dia gampang tereduksi. Sebenarnya. Gampang tereduksi. Artinya kita cari aja antara Ag, Zn sama Fe yang gampang tereduksi yang mana. Oke, dari satu kita tahu nih yang dibandingin adalah Ag. Ag di sini dia teroksidasi sama H. Berarti Ag teroksidasi. Yang kedua ini Zn teroksidasi. Tapi Fe-nya dia tereduksi. Terus yang ketiga itu Fe dia teroksidasi. Nah, karena yang di sini diminta adalah yang paling lemah, artinya yang gak gampang reaktif. Artinya ya yang paling mudah teroksidasi lah gitu. Nah, di sini jelas nih, Zn pasti lebih mudah teroksidasi dari Fe. Maka posisi Zn pasti di depan Fe gitu urutannya. Nah, di sini kita tinggal perlu ngebandingin Ag sama Fe gitu. Nah, itu sebenarnya kita bandinginnya dari ini. Kita bandinginnya ada apa? Ada H plus di sini. Fungsinya itu sebenarnya buat pembanding ke kita gitu. Kan ini 0. Berarti ini H-nya terreduksi ya. H-nya terreduksi. Maka dari itu urutannya Ag itu duluan daripada Zn. Terus abis itu baru Fe. Urutannya kayak gini. Yang paling dari yang paling lemah.
Oke. Nomor 5 harusnya nggak sulit, ini gampang ya. Tentukan bilangan oksidasi emas dan besi. Kan ini emas 0 ya. Awalnya 0. Besi di sini ini Cn berarti minus 6, berarti Fe-nya itu plus 3. Maka AU Cn2 berarti kan Cn di sini minus 2 ya. Minus 2 berarti AU-nya min 1 tambah minus 2. Min 1 ditambah 2 berarti plus 1. Maka pada AU CN2 minus ini bilangan oksidasinya plus 1 karena dari min 1 ditambah min 1 dikurangi min 2 sama dengan plus 1. Terus Fe pada FeCN6 tapi ininya 3 minus. Berarti kan ini min 3 dikurangi min 6. Berarti ini plus 3 bilangan oksidasinya. Terus Fe pada satu lagi FeCN6 ininya 4 minus. Berarti minus 4 min minus 6. Berarti ini 6 dikurangi 4 plus 2. Oke, bilangan oksidasinya ini. Terus tanya nih, yang berperan sebagai reduktor sama oksidator siapa? Reduktor itu kan yang mengoksidasi lawannya ya. Itu reduktor gitu. Berarti di sini 0 ke 1 terus plus 3 ke minus 2 di sini. Plus 3 ke minus 2. Berarti yang berperan sebagai reduktor adalah 0 ke plus 1 oksidasi. Plus 3 ke minus 2 ke plus 2 itu reduksi. Maka reduktornya AU. Oksidatornya FeCN6 3 minus. Oke. ECN6 3 minus. Terus ditanya, tuliskan reaksi reduksi dari ekstraksi emas. Berarti yang reduksi tadi itu adalah FeCN ya? FeCN ya, yang tereduksi itu FeCN. Berarti ya udah, kita tinggal, harusnya mudah sih. FeCN6 3 minus akan berubah menjadi FeCN6 2 minus. 4 minus, sorry. Ya berarti tinggal samain aja. Ini udah sama semua, banyaknya atom udah sama, nggak ada unsur O, nggak ada unsur H. Berarti tinggal samain ini aja, samain elektron aja. Berarti ini tambah elektron. Oke, beres setengah reduksinya. Gitu doang. Lumayan 3 poin. Oke. Yang D itu jika ekstraksi emas dari biji sebesar 394 dengan cara tersebut di atas menghasilkan 1 liter. Oke. Persentase hasil ekstraksi sorry. Pencet. Oke. Proses ekstraksi emas dari biji sebesar 394 menghasilkan 1 liter larutan AuCN2-. Oke. Jika biji emas mengandung 1% emas, maka hitung presentasi hasil ekstraksi emas tersebut. Oke.
Berarti yang perlu kita cari tahu dulu adalah di sini dari 394 biji emas hanya 1% yang mengandung emas. Berarti AU yang benar-benar emas yang beneran murni emas itu cuma 1%. Berarti emas sama dengan 1% dikali 394. Berarti ini 3,94 gram. Itu AU ya. Ini AU. Karena dalam biji, dalam 3,94 yang benar-benar mengandung emas itu 1% doang gitu. Terus hasil ekstraksi tersebut menghasilkan 1 liter larutan AuCN2 minus 0,01 molar. Hitung persentase hasil ekstraksi. Ekstraksinya. Ya, berarti kita perlu di sini cari tahu dulu apa? Kita terus cari tahu molnya dulu. Karena AuCN2 minus itu terbentuk dari, kita buat reaksinya dulu deh biar nggak bingung. AU plus ditambah CN2 minus itu akan menjadi AU CN2 minus. Ini berarti 2 kalinya ya. 2 kalinya. Oke. Ini reaksinya seperti ini gitu. Maka di sini kita tahu mol AU plus itu akan sama dengan mol AU ya. Mau nanya? Kak, mau nanya yang C, itu Ya. elektronnya di kiri atau di kanan, Kak? Oh, di kanan ya harusnya ya? Oh ya, di kanan. Sorry. Iya, di kanan. Minus. 4 ya? Iya, benar. Oke, makasih Badril. U CN2 minus. Oke. Dari sini kita tahu nih 1 liter ini 0,01, tinggal dikali aja ya. Molnya itu 1,01 dikali 1. Berarti mol AU-nya 0,01 mol. Kita udah dapat mol AU. Terus kita mau cari itu mol AU plus. Kita mau cari mol AU. Sebenarnya mol AU itu akan sama dengan ini sih. Mol AU ujung-ujungnya akan sama dengan mol AU plus. Berarti 0,01 juga gitu. Berarti kita perlu perlu MR buat nyari masa AU-nya berapa. MRAU tuh berapa ya? 196. Oke. Berarti masa AU-nya itu sama dengan 0,01 dikali dengan 196, berapa tadi? 9,9. 967 Kak. 967. Nih dapatlah berapa nih? 1,97 ya? Iya 1,9 ya 97 gram. Oke. Dari sini kita udah dapat masa AU yang hasil ekstraksi sama masa AU yang dari biji. Berarti ya udah persentase ekstraksinya hasilnya berarti ya persentasenya akan sama dengan 1,97 dibagi 3,94 dikali 100%. Ini kalkulator ya.
1,97 dibagi 3,94. 50%. Wah, bagus banget. 50%. Hasil ekstraksinya 50%. Oke, sip. Kak, yang mau nanya Kak, Boleh. yang 0, yang ini Kak, yang bagian mol AU plus ini Kak. Hah? Bingungnya di ini dia, di yang 0,01 dikali 1 itu. Oh, Bisa jelasin lagi nggak? oke. Ini kita tahu informasi 1 liter larutan ini konsentrasinya segini. Kan mol itu kan dapatnya dari konsentrasi dikali volume kan? Kan konsentrasi massa itu sama dengan mol per volume. Maaf Kak. Oke. Sama-sama. Kita las ke yang logam emas secara umum sulit bereaksi, namun logam ini dapat bereaksi sama asam nitrat pekat menghasilkan gas nitrogen dioksida dan ion emas 3 gitu. Tentukan reaksi setara. Oh, banget nih. AU kan nggak mungkin bereaksi menjadi AU3+ ya. Nggak mungkin, susah. Bukan nggak bisa, tapi susah gitu. Maka kita di sini punya nih AU itu akan berubah menjadi AU3+. Berarti ini 3 elektron lah ya. Buat menyamakan. Terus asam nitrat tuh HNO3 ya. HNO3 itu akan berubah menjadi gas nitrogen dioksida HNO2. Berarti kita perlu reaksi setara tuh setengah reaksi. Berarti kita di sini O-nya kurang 1 ya di sini, berarti tambah H2O. Oke. Ini H-nya ada 2, di sini hanya ada 1, berarti ini tambah H+. Terus apalagi? Udah setara belum? Oke, tinggal setarain ininya. Setarain ini E-. Benar? Peletakan E-nya? Harusnya benar ya? Berarti ini dikali 3 nih. Ini kali 3. Oke, setaranya coret. Berarti AUS ditambah 3HNO3 aqueous ditambah 3H+, ini aqueous juga, itu akan menjadi 3NO2 gas ditambah 3H2O liquid. Oke, beres. Selesai. Berarti tadi yang masih belum kejawab itu yang soal F. Nanti ku coba kerjain ulang. Ku tanya temanku dulu buat mastiin. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini udah selesai. Udah. Izin bertanya. Masalah yang lebih reaktif tadi itu gimana tadi Kak penjelasannya? Oh, oke. Semakin aktif artinya dia semakin mudah teroksidasi gitu. Berarti kamu cari aja yang gampang teroksidasi gitu. Ini kan Zn sama Fe. Yang teroksidasi itu Zn. Berarti Zn itu paling lemah reaktivitasnya. Pasti Zn itu akan ada sebelum Fe gitu. Urutannya gini lah. Bisa dibilang kayak gini. Urutan Zn sama Fe itu urutannya kayak gitu. Nah, untuk Ag, G sama Fe di sini itu lihatnya dari bentar. Aku ngejelasinnya gimana tadi? Bentar. Oke. Di sini NO yang digunakan itu NO3, HNO3. Sebenarnya ini adalah pecahan dari mana tadi? Oke. Ini adalah pecahan dari HNO3, asam nitrat. Yang mana asam nitrat itu
sangat pekat dibilang gitu. Maka di sini AG, karena AG di sini teroksidasi, maka kondisinya di sini AG paling gampang teroksidasi gitu. Karena dia mampu menetralkan asam pekat tersebut, asam pekat HNO3 tadi gitu. Maka jadi bisa disimpulkan AG ini nggak reaktif dibanding H gitu. Artinya gampang teroksidasi dari H. Sedangkan kalau di sini jelas banget nih Fe teroksidasi dari H. Berarti kondisinya gini kan, Fe di mudah paling lemah dibanding H gitu. Tapi di sini kondisi lainnya AG juga lebih reaktif dibanding AG lebih reaktif dibanding H juga. Maka dari 3 kesimpulan ini bisa diambil kesimpulan seperti apa? Kak, AG-nya lebih reaktif dari H atau dari NO3 min ya, Kak? Oh, AG lebih paling lemah, lebih lemah, lebih nggak reaktif dari H. Karena di sini pembandingnya H di sini. Ini emang susah, soalku susah juga. Soal tahun. Bentar. Paling lemah itu artinya kan paling susah paling nggak reaktif ya. Paling reaktifnya yang paling gampang teroksidasi. Berarti Zn paling gampang teroksidasi gitu. Terus kayaknya urutanku salah deh. Bukan seperti ini, ntar. Harusnya yang paling lemah Zn teroksidasi. Bentar ya. Oh, oke. Berarti yang paling lemah tuh Zn karena dia kondisinya kita punya kesimpulan seperti ini. Zn Fe. Maka Zn itu paling lemah, Zn paling lemah, Fe, terus Ag. Harusnya kayak gini urutannya. Udah kalau yang dari paling lemah. Atau kebalik ya? Kok aku bingung mengurutkan? Kebalik atau enggak ya urutan? Oke, buat ini coba aku iniin lagi ya, karena aku juga bingung ngurutinnya gimana ini, antara kebalik atau enggak emang bener. Menurut kamu gimana? Kalau di deret volta AG paling lemah kan, Kak? AG paling lemah. Terus? Ya, Zn AG Fe Zn berarti kalau gitu ya, Kak. Oh, berarti
Oke, urutannya balik aku. Oke. Ini aku lagi siwer atau apa ya? Kayaknya oke. Berarti urutannya seperti ini. Kalau misalkan melihat dari red volta, tapi kalau misalkan dari ini perbandingannya ini karena ada H juga sih. Ini harusnya AG kurang dari H ya? Iya Kak. Tapi aku belum menemukan alasannya sih kurang dari H. Kenapa ya? Kalau menurut opini saya mungkin bisa jadi karena H mampu mereduksi mengoksidasi Fe, cuman H nggak mampu mengoksidasi Ag, gitu nggak sih Kak kira-kira? Iya, itu mungkin alasan tepatnya, tapi nggak mampu mengoksidasi tadi nggak mampu mengoksidasi Ag itu buktinya dari mana? Soalnya di situ bilox yang berubah biloxnya si N bukan si H. Berarti kan yang mengoksidasi si Ag NO3-nya bukan H plusnya Kak. Berarti H nggak mampu mengoksidasi Ag gitu. Kesimpulannya. Iya Kak. Kalau dari red volta seharusnya begitu Kak. Iya sih, kalau itu kan kalau dikasih volta ya. Tapi ini kondisinya kita nggak kalau kalian hafal syukur. Tapi kalau misalkan kasih ini dengan baik, tahu perbandingannya. Karena H nggak dibutuhin, berarti coret aja kan. Berarti AG, FE, ZN gitu. Tapi tadi aku kenapa aku lebih dari ya? Oke. Harusnya kalau misalkan dari volta ini jawabannya benar ini sih. Oke, berarti aku coba cari alasan lebih pasti lagi tentang yang E ini. Terus sama yang F tadi ya. Soal nomor 3 yang F. Oke. Mungkin sesi tutornya udah dicukupkan karena sudah jam 9:30 juga. Jadi nanti aku coba kirim ini kalau kalian butuh. Nanti aku juga buat makan lagi yang E sama yang 4E sama yang 3F. Nah, tadi. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kita tutupkan saja. Tadi ada yang mau nanya? Kata Bang Kastul Kenapa? Cukup Bang. Oke, kalau cukup, alhamdulillah. Semoga tutor ini berjalan dengan lancar. Terus tentang tadi energi sama perubahan karena masuk ya. Di tahunku UTS nggak masuk, di tahun kalian masuk. Mungkin nanti aku coba kasih satu soal atau 2 soal tentang energi dan perubahannya. Itu kalian bisa coba jawab dulu. Atau enggak aku kasih ini aja sih, aku kasih solusinya. Kalau misalkan keburu, kalau nggak keburu aku kasih soal doang, kalian coba kerjain gitu. Terus juga aku coba yang belum kejawab nanti aku coba cari alasan yang lebih bagus lagi, dan untuk memastikan jawaban aku benar atau salah yang tadi yang 3F sama 4E ya. Oke, itu aja sih dari aku. Terima kasih teman-teman semua. Semoga UTS-nya berjalan dengan lancar. Kuncinya satu sih, jangan jangan malas baca soal karena banyak banget pasti. Jangan ketiduran. Benar. Itu kayaknya relate banget ya pas kuis ya. Ketiduran. Oke, udah. Aku cukupkan saja sesi tutor kali ini. Yang mau berkegiatan lagi dipersilakan meninggalkan ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bang. Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Aku izin keluar ya. Terima kasih Kak.
Hai guys. Tutor. Ayo, Cok. Pada teman-teman mabit, sebelum di Fitmas. Ya, ada di kita. Enggak, nggak usah main. Oh, stop. Mau ngeluarin aja biar nge-lag. Ya, kok pada keluar, cuy? Masih dim itu lah. Hah? Enggak fit. Oh, dim, join dim. Kepada Dimyati, Dafa Ashraf, Badril, Bang Kaspol, silakan join.
Tegar mana? Ya, Jin. Tegar mana?